Kenapa dulu orang Blitar pakai bahasa Jawa? Tidak bisa bahasa Jawa. Buah mengkudu, buah merkisa, itu nama-nama buah. Judul filmnya apa bang? Judul filmnya Bang Juma yang tayang di Makassar ya, bukan nasional. Satu Coto Lima Ketupat, tayangnya di CGV. Yang nasional itu filmnya film Doti. Bang Zuma keren, hari nangis sedunia 1 Januari dicetuskan sama Bang Zuma. Yoi. Sama hari mualaf kan di tanggal 25 Desember juga dicetuskan oleh Bang Zuma. Terus kau mau apa? Masih mau ku datang besok? Piye kabare Sadli, api-api wae. Sadli kok nggak ke tempat Ustaz Wafi di Probolinggo? Iya saya di Makassar. Horas Sadli, Horas Majua-jua. Bisa masa Madura Kak Sadli ora iso. Assalamualaikum Lamongan hadir. Waalaikumsalam Bang Firman. Assalamualaikum Riau hadir. Waalaikumsalam Riau. Sumbar hadir. Siap Bang Adi Saputra. Guys, sampai kita tunggu Bang Juma, jangan lupa di tap-tap minimal 50k. Setelah 50k baru kita naikin Bang Juma dan yang lainnya. Ketar-ketir pendeta sama Bang Juma. Yoi. Naikin Bunda bentar, 50k dulu baru kita naikin yang lainnya. Setelah 50k baru kita naikin teman-teman yang mau naik. Nganjuk hadir Bang, siap. Ayo guys, kritikkan jempolnya sampai 50k. Guys, tadi malam ada yang viral loh. Ada yang nonton nggak live TikToknya Doktif? Sampai 500k penontonnya, masya Allah. Nonton, itu kan pasti ada yang nonton ini. Nonton live-nya dokter detektif sama siapa itu? Sela Sokia. Di Doktif penontonnya 450k, di Sela Sokia 600k, hampir setengah juta lebih penontonnya, gila. Ya aku ngikutin kan, aku kan penjual skincare juga tuh. Tapi kan skincare aku nggak overclaim, udah diuji lab. Jadi kalau ada oten-oten mencoba-coba untuk memframing skincare-nya Bang Juma udah nggak bisa. Karena kita udah ada hasil labnya. 2 lagi hasil labnya, dari SIG sama yang satu itu. Yang satu itu lagi proses. Jadi kita langsung 2 lab uji coba. Bukan uji coba, di uji lab di SIG sama yang satu itu saya lagi diproses. Nonton Bang, penontonnya Bang semua pindah semua itu kan, pasti pindah semua kemarin nonton Doktif. Udah 50k, oke siap, kita sambut Bang Juma ya. Sabar guys, lebih malah dari 50k ya, sabar. Bang Zuma akan bangkit di menit ketiga. Nah, tuh ya, detik ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Bagaimana kabarku hari ini? Baik kan? Luar biasa. Subhanallah. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat aja. Masya Allah. Bang Juma semalam nonton ini nggak live-nya Doktip? Apa itu? Sama Sela Sokia. Film Doti. Bukan, Jadi dokter detektif namanya Bang. apaan? Conan. Bukan, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang mau syahadat nggak jadi ya? Udah syahadat dia, cuman setelah saya gali KTP-nya udah Islam. Tapi karena dulu dia cuman modus doang, modus menikah karena kecelakaan. Akhirnya robah KTP tapi dia nggak pernah sholat. Seiring perjalanan waktu menyadari bahwa Islam yang benar ya tadi syahadat beneran gitu. Oh, jadi memang latar belakangnya ini. Latar belakangnya dia orang Syiah gitu. Ya penyembah itu juga. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ternyata ya. Jadi dulu dia Kristen, pura-pura masuk Islam demi untuk nikah. Tapi begitu masuk Islam dia cuek dengan Islam. Belakangan ini baru sadar ternyata Islam itu agama benar. Baru mungkin syahadat beneran ya. Masya Allah. Syukurlah. Masya Allah. Saya bilang kalau gini nggak usah panggil Banyuma, nggak perlu administrasi, langsung aja, udah selesai. Iya betul. Tadi itu saya lagi teleponan sama ketua MCI. Ketua MCI, Masya Allah. Beliau sangat mendukung ya kegiatan-kegiatan apologet adinda kita Kofani ini, minta kita kerjasama, kemudian MCI, API, Arematea, supaya semuanya bisa bersatu padu kemudian untuk menggaungkan perlawanan terhadap gerakan misionaris. Subhanallah, Masya Allah. Kalau sama topi miring gimana? Topi miring, siapa topi miring Bang Andi? Topi miring itu minuman itu. Dia yang ngasih nama, dia juga Bang Juma pula yang lupa gimana sih? Topi miring siapa topi miring? Lupa. Peci miring, warna merah. Oh, Bampol. Itu juga tadi dibahas dan dia kalau tidak merubah sikapnya itu akan dipanggil oleh MUI, karena dia dianggap sebagai duri dalam daging. Tadi sudah dibicarakan. Tadi sore juga alhamdulillah saya ditelepon sama staf kementerian. Menteri Pertanian minta kesediaan Bang Suma untuk hadir di kegiatan-kegiatan Kementerian Pertanian untuk memberikan tausiah. Saya katakan bahwa apakah Pak Menteri sering nyimak? Ya biasa, bahkan meski di atas pesawat pun biasa beliau nonton Bang Zuma ya. Syukurlah alhamdulillah, titip salam. Hanya komunikasi silaturahmi itu terjalin. Sehingga Masya Allah. kita harapkan kemudian dukungan dari orang-orang kelas atas negara ini untuk bisa mendukung API. Dan sekedar diinformasikan juga kepada sahabat-sahabat, alhamdulillah teman kita ya dari MCI tadi sudah mengabarkan untuk kemudian mereka ada jadwal bertemu dengan Pak Prabowo tanggal 23 Februari ini.
Mereka ingin jumpa dari pihak kita para apologet, dalam hal ini MCI dan rekanan termasuk Ustadz Fadlin, itu ada jadwal ya, sudah ada janji jumpa dengan orang 01 negara kita ini, dan kemungkinan kalau saya ada waktu saya juga ikut untuk mewakili API. Kita jumpa dengan Bapak Prabowo ya, teman-teman sekalian. Bang Juma nggak khawatir. Bang Juma nggak khawatir. Apa Bang Andi? Si topi miring mau dipanggil ke MUI. Justru dia melaporkan Bang Juma ke MUI loh. Dia banyak teman loh di MUI dia tuh. Oh enggak, justru kita yang ini, kita yang saya diinformasikan barusan, MUI akan panggil beliau kalau dia terus-terusan kayak gitu. Kayaknya dia layak di apa ya, didaulat menjadi ketua MUI dia tuh. Masya Allah. Setuju nggak Pak? Subhanallah. Masya Allah. Ya makanya teman-teman sekalian ya harus memperbanyak doa ya, perbanyak doa. Teman-teman juga yang di apologet ini harus memperbaiki sikap. Terkadang kita di Komal itu lupa kalau kita lagi ditonton masyarakat umum, sehingga hal-hal yang bersifat pribadi itu diumbar semuanya, di publish, kayak menggoda mualaf baru atau anak-anak laki yang masih bujang, yang masih anak-anak. Kemudian ada juga yang nggak mau dipanggil kakak, padahal sudah jelas-jelas dia umurnya sudah 40 tahun. Ada yang baru mualaf, baru usia 20 tahun, dipanggil kakak, nggak mau dipanggil kakak, panggil aja aku nama langsung. Apa kayak gini ibu-ibu, lucu gitu. Siapa tuh Bang? Ada lah pokoknya yang kayak gitu-gitu banyak sekali. Dia nggak sadar kalau ini di depan umum. Dia seperti kayak nelpon pribadi gitu loh, kepada mualaf yang baru mualaf, yang mungkin ganteng gitu ya kan ya. Terus usianya yang wanita ini sudah 40 menghampiri, mungkin ada juga yang 50 tahun. Dipanggil sama kakak, tinggal janganlah panggil aku kakak, panggil aja nama langsung. Kan aku juga masih sendiri lah. Ngakunya kemarin sama aku punya anak, punya suami, kok sama mualaf ngomong kayak gitu. Itu enggak bagus. Ini harus disadari yang kayak gini-gini. Jangan merusak citra Islam dengan menggunakan hijab, menggunakan kopiah, lalu melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Jangan jadikan sosmed ini untuk mencari jodoh, mencari pasangan, mencari wanita atau mencari laki-laki. Bisa aja itu terjadi kalau tidak bergelut di dunia apologet. Kalau sampai ketahuan saya ngutuk keras, kukutuk jadi batu tawas atau jadi batu nisan kuburan Cina. Astagfirullahaladzim. Ini di bapak typing Nora katanya. Iya aku nggak ada kayak gitu loh. Astagfirullahaladzim. Saya juga kaget loh Bang. Baru tahu aku dari abang. Kalau ada yang kayak gitu Bang. Iya, soalnya kita ini para apologet ini sering disimak rupanya. Tadi saya ditelepon staf langsung, orang tangan kanannya langsung Pak Menteri. Kebetulan Menteri itu kan orang sini. Beliau minta jadwal kita untuk kemudian bisa memberikan tausiah di tempatnya. Artinya kalau dia sudah memantau, kita sudah dipantau kayak gini ya, kita harus jaga sikap lah, utamanya saya sendiri. Kalau saya sih nggak bisa dijaga, yang marah-marah itu sama Oten penghujat, sama seperti Pastor Gigi semalam, Pastor Sugigi ya, itu nggak bisa, nggak ada yang bisa merubah saya itu. Kalau sudah menghujat Nabi, ayolah. Sugigi. Oh iya. Makanya semalam itu saya langsung naik, perintahkan Pandi turunkan daripada panjang urusannya. Iya. Kalau menghujat Nabi ya pastilah saya mengamuk, nggak ada cerita.
Bodoh. Apalagi kalau sudah level menulis nama gitu ya kan ya, pastor lah. Aduh, pastor tapi kayak gitu mudahnya. Ya lebih baik dia diturunkan. Tapi dimaki sedikit tak apa-apa lah. Karena memang kan dia memancing saya emosi. Ya terpancing saya emosi, itu yang dia minta emosi lah. Dapatlah dia mentahan dedak satu karung kan gitu. Gitu sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Aja lagi gini loh. Gimana, Bang Andi? Ada orang mengaku muslim, tapi kerjanya itu mengkritik, mempelintir, cenderung seneng banget kalau saudaranya muslim itu diproses hukum. Ada loh itu. Sementara dipantau dia. Dipantau dia, Bang. Terus apa yang ingin dicapai coba? Sakit hati, iri dengki itu. Ya itu kan bukan sifat seorang muslim gitu loh. Tiap hari membicarakan, ngegosip gitu 1 kali 24 jam. Gitu loh. Itu aja diomongin, gak ada diputar-putar gitu kayak kaset kusut gitu. Biarkan aja lah. Sudah dia, sunatullah Bang Andi. Iya. Oh, Sudah sunatullah. Kalau dakwah itu pasti menimbulkan pro kontra, itu sudah sunatullah. Ya kita sikapi saja dengan bijak. Oh, berarti kalau ada yang seperti itu berarti dakwah kita itu sudah benar. Berhasil kita ya. Gitu. Kalau orang munafik, ya kalau orang munafik senang sama kita perlu dipertanyakan. Kalau orang kafir senang sama kita perlu dipertanyakan dakwah kita. Ini dakwahmu benar enggak? Karena tidak ada ceritanya dakwah kalau disenangi orang kafir itu nggak ada ceritanya. Makanya kata Imam Syafi'i itu, jauhilah ulama-ulama yang dicintai orang kafir dan orang munafik, tetapi dekatilah ulama-ulama atau ikutilah ulama yang dijauhi, dibenci oleh orang kafir dan munafik. Begitu Bang Andi. Ini menunjukkan bahwa dakwah kita udah benar. Kalau ada orang kafir sangat benci, orang munafik benci, wah itu udah benar. Tetap lurus saja, niatnya lurus saja. Gak usah nengok kanan, nengok kiri, ora urus, gitu aja udah. tapi dulu nggak gitu banget gitu ya. Setelah terbentuknya API gitu dan mendapat respon positif di masyarakat ya, dengan Bang Juma sebagai panglima gitu, nah, mereka mulai aksi begitu. Bagaimana caranya Bang Juma Dulu nggak ini ada duitnya Bang Andi. ya nggak, bagaimana caranya Bang Bang Andi, dulu nggak ya ada duitnya. ya Dulu Jadi- itu nggak ada duitnya, di WA nggak ada duitnya. Sekarang di TikTok ini ada duitnya. Itulah faktor utama yang menyebabkan mereka itu iri dengki, merasa ilmunya tinggi. Kalau live yang nonton cuma 5 orang, sementara Bang Juma lihat penontonnya sampai ribuan, koinnya banjir. Itulah yang menyebabkan mereka itu iri dengki. Itu saja Bang Andi, nggak ada lain. Kalau alasannya perbedaan, kenapa nggak dari dulu protes? Kenapa baru sekarang? Alasannya apa? Koin, itu saja. ya benar juga ya. Dulu mah nggak merengek-rengek, malah kan zaman dulu gitu. Pokoknya Bang Juma harus dirontokkan, API harus bubar supaya netizen ini berpencar kasih koin gitu. Gitu ya Pak De? Betul. Ya udah Le, ambil Le koin gue semua. Ya, Apa-apa. punya wajahnya jelek, Nggak bisa. bercermin supaya nggak nampak jelek, katanya dipecah. Nah kayak gitu. Gua juga punya channel YouTube, nggak ada yang nonton. Ya gimana lu yang nonton kalau kerjaanmu begitu? Bang Juma aja nih, ini Bang Juma nih, mohon maaf, Julkiple Mabas lagi live aja di situ, diem, nggak ada yang ngomong, penonton 1000, diem doang loh. Kapan ya Bang Juma ngomongnya? Kapan ya Bang Juma ngomongnya? Ngobrol aja tuh di live chat gitu. Kalau dia udah setengah mati menista, udah setengah mati memfitnah, udah setengah mati mempelintir, yang nonton di YouTube 2 orang. Nggak ada yang nonton.
Dua Serius orang. loh itu. Pernah saya sedang kan. Iya. Orang ini kenapa hanya sibuk kali kan ya. Baru-baru ini dia menggosipkan terkait dengan adanya orang yang murtad mengaku sebagai mantan anggota API. Situ saya nonton, cuman 2 sampai selesai. 2 orang, itu pun saya dengan yang 1 orang. 2. Saya pakai akunnya siapa waktu itu nonton kan. Loh, yang nonton cuma 2 orang. Loh, kasihan juga memang orang ini ya, pantasan dia stres. Dari pembukaan sampai selesai dia bilang gini, mengaku API tetapi murtad. Nah, itu diulang-ulang kata-kata API itu mungkin ada sekitar 50 sampai 60 kali disebut API itu. Kalau API, 60 anggota saya API. itu bukan 60 banyak Pak, 79,5 disebut. saya sampai ketawa sama saat didengar. Loh, ini orang kok API terus disebutnya. Gila orang ini. Sedikit-sedikit API, diputar lagi API lagi. API ya, API katanya. API, anggota API. Ya kita simak anggota API. Inilah anggota API yang ketuanya pembinanya itu bernama Nur Alim kata dia tuh. Entah orang dari mana kata. Yang nonton cuma 2 orang, itu pun saya. Entah siapa yang 1. Sampai selesai. Aku bilang ya Allah, kasihan. Pantaslah empeduhnya orang ini meleleh. Allah, Nah, Masya Allah. coba kalau otaknya itu cerdas ya. API ini siapa? Sedangkan Nabi masih hidup aja ada orang murtad. API ini siapa? Emang terus heboh gitu lah ada anggota API murtad? Enggak juga kali. Pamannya Nabi ada kafir. Apa sih masalahnya? Anak Nabi Nuh juga kafir. Enggak ada heboh-hebohnya gitu loh. Apalagi cuma API. API siapa? ada Itulah, mikir lah. dia senang kali. Munafik. Senang kali dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang hafiz Quran, hafiz hadis, diutus untuk mendakwai Musailamah al-Kadzab. Murtad dia ikut Musailamah al-Kadzab. Lah habis siapa? Ya kan orang hidup zaman sahabat aja masih ada yang murtad kok. Memang sudah sunatullah. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang orang kafir dan munafik itu tetap ada. Kayak gitu dihebohin. Astagfirullahaladzim. Saya tertawa aja dengan orang ini benar-benar. Dia hendak menghebohin, tapi yang nonton cuma 2 orang. Itu pun Bang Zuma. Yang nonton Bang Zuma. Aduh. Gitu loh. Ini benar nih, ada yang dibetulkan oleh siapa ini? Namanya Nahr bin Unwah. Nah, itu betul. Makanya Baru aku paham. Baru aku paham ini gara-gara kau ini. Kalau begitu gua panas-panasin ya, gua telepon dulu ya. Gua telepon dulu bandar. Selama ini gue suruh bagi-bagi singa ya, tunggu ya, gue telepon. Gue pengen tunjukkan sekalian. Oh gara-gara itu tuh. Gue pengen nih. Nah iya, apalagi lah Pak. Tunggu ya, gue telepon Kalau dulu kalian ya. tidak setuju misalnya masalah wudhu dan baptis, sejak zaman WA saya dan Bang Juma itu sudah menyamakan wudhu dan apa, nggak ada yang protes. Kenapa nggak ada yang heboh? Betul nggak Ahi? Sejak zaman WA Benar. kita itu bahas masalah itu, Betul. nggak ada yang protes loh. Di Zoom juga pernah kita ucapkan itu, nggak ada yang protes. Lah di TikTok ini, wah ini kesempatan kita hancurkan, ini kesempatan ini. Kalau orang ini hancur nih, orang akan balik ngefan ke saya ini, kan gitu intinya. Permainan lama itu. Tunjukkan saja kualitasmu. Tidak perlu menjatuhkan orang, tunjukkan aja kualitasmu. Kalau nanti netizen fan ya syukur. Kalau enggak juga, berarti kamu nggak berkualitas. Itu aja loh. Susah amat jadi orang. Jangan gitu-gitu kali lah, nyakitin kali tuh. Nanti berkualitas. Oke, Mama. Berkualitas. Kita sambut dulu tamunya ya. Udah tadi, assalamualaikum katanya, Oh, iya. Itu. Sadli, Siapa Bang tuh ada Beni yang kan? disampaikan Bang Beni. Iya, Bang Beni ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak ada yang harus disampaikan.
Sambil nunggu saudara kita Kristen naik, nanti kalau komalnya udah ada yang ngisi, saya turun. Oke bang, makasih ya bang. Ya. Bawa aja dulu Bang, bang, ya sambil tap. Bang, Ya, terima Bang kasih Zuma. ya. Siap bang. Oke. Iya bang. Masya Allah. Kok iya bang? Saya yang manggil bang, kok abang? Iya bang. Yang tadi yang abang bilangkan tadi itu, tahu kan bang? Yang Iya. tadi abang bilang, ya kan abang kan kadang kan memantau Ustadz Sugi juga. Jadi setidaknya kalau memang ada sedikit kata-kata kami yang kepleset, ya abang setidaknya menegur, ya kan bang? Iya. Ya itu aja bang. Biar ya karena kan yang Pernah mengapa nggak kita saya kan tegur? orang. Iya Ustadz Sugi negur. Cuman mana tahu. Kadang takut juga sih. Maksudnya kalau ada apa-apa ya ditegur kan di WA kan ada gitu bang. Maksudnya bang. Biar jangan sempat sampai nanti viral atau heboh, ujungnya jadi bahan cerita. Saya juga menghindari seperti itu, gitu bang. Ya Ustadz, gitu maksudnya. Siap. Iya. 86. Disapa dulu si Hengki. Hengki, hai Pon, selamat malam, assalamualaikum kal muslim. Halo Hengki. Selamat malam, assalamualaikum. Ya agama apa bang? Waalaikumsalam. Muslim bang ya? Alhamdulillah muslim bang. Salam kenal Ya, bang dah. Zuma. Iya, Ya. salam kenal bang. Saya sangat senang dengar bang Zuma debat di YouTube. Baru ini saya baru masuk TikTok nih bang Zuma. Oh, Biasanya saya siap. dengar debatnya di YouTube aja. Masya Allah. Makasih ya bang ya. Bagusan di YouTube aja bang. Jangan ke TikTok, di YouTube aja nontonnya bang. Iya bang Zuma. Terima kasih banyak. Oke. Iya. Ya, Semuanya. Nah, Lanjutkan bang Zuma. makasih bang. Sehat Kalau selalu, saran Bang. kita sebagai konten kreator, bagusnya nonton di YouTube aja, jangan di TikTok gitu. Iya bang. makasih ya Bang Hengki. Assalamualaikum. Iya makasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang marah-marah nih di bawah, katanya gara-gara aku turunin Bang Beni. Bang Beni emang siapa ya? Aku nggak tahu. Beliau sering ikut di komal-komal kita beliau. memang. Oh, mohon maaf ya Bang Beni. Aku kira tadi ini yang mau sapa-sapa gitu. Mohon maaf. Benny mohon nggak mualaf itu, enggak Pak deh. Mualaf beliau ya. Bukan. Mualaf Benny beliau. nggak mualaf. Enggak, dia Islam Malah dari Bang apa? Beni. Benny Lin kan? Iya, setahu saya malah beliau sih. Mualaf apa orang kemarin itu debat yang aku mualaf. Oke, next kita sapa dulu. MF Rona. Selanjutnya MF Rona. Dinaikkan aja kalau beliau ada di bawah. Siap paman. Kayaknya belum ada nih. Sorry ya, saya nggak tahu tadi. Maaf. Ya Bang MF Rona. Silakan. Halo Bang. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Bang Rona, tolong suaranya dikencengin lah Bang. Suaranya kecil kali, Abang di pinggir jalan. Abang minta naik, dinaikkan gitu loh Bang. Enggak mau naik ini. Nggak mau naik, ya udah. Oke, nggak mau naik dia, Sadli. Oke, sudah. Nah terus itu tadi dijambak. Tidak, dia tap-tap layar mungkin terpencet. Kok bisa tetap layar kapan tadi? Entah. Oh Pak Sering D, kayak gitu kan. Aku agak Iya. bingung juga tap-tap layar bisa kepencet. memang mau. Saya kemarin begitu. Saya tap-tap layar, jadi bani tap-tap lah ya kan. Rupanya terkirim permintaan naik. Oh. Bertu, Ya,
Selamat pagi. Agama Jangan. apa? Aduh, ada musik, Dek. Oh. Ada musik, Dek. Aduh, Dek, matikan Itu ada dulu. musik, ada musik. Bang Handi, ini kapan mau di-spill, Bang Handi? Oke, selamat pagi juga Ibu. Iya, Ya selamat pagi malam. paman. Iya, biar habis ini dulu. Biar habis ini baru. Oke. Biar dulu. Oke. Agama apa, Dek? Saya agama Kristen Protestan. Oh, anti Yesus Protestan. ini, anti Yesus Oke. pasti anti Yesus. Pasti anti Yesus. Silakan. Silakan. Anti Yesus pasti. Silakan, Dapat. Dek. Ini apa ini artinya ini JB konten nggak harus apa nih berakal langsung. Kristen tidak berakal maksudnya. Oh, cuman Bang Suma aja yang berakal ya? Enggak, maksudnya gini loh. Tidak. Orang Kristen kan termasuk saya juga orang Kristen kan. Saya nggak berakal. Tapi sekarang saya tanya, hanya Bang Suma saja yang berakal kan? Alhamdulillah umat Islam itu wajib hukumnya menggunakan akal. Kalau di dalam agama Kristen, dengar dulu. 2 Korintus 10 nomor 5, aku Paulus membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Aku atau kami menahan atau menawan pikiran dan menaklukkannya kepada Yesus. Jadi dalam kitab saudara, memang Paulus itu membinasakan pikiran dan merubuhkan kemudian ketinggian daripada pengetahuan. Ya, Paulus itu yang mengatakan. Oke. Nah, kalau pikiran kita dibinasakan itu apa namanya? Pikiran itu termasuk berakal, bro. Kalau nggak ada berakal, berarti pikiran nggak ada. Itu Bagus. namanya omong kosong. Nah, Bang Suma ini- Paulus mengajarkan 2 Korintus 10 nomor 5 mematikan akal mungkin Bang Kristen. Suma yang tidak berakal ini. Aduh, Bang Nah, Suma langsung ditembak. Lihat Bang Suma ini, Bang Suma itu tidak berakal. Ikan aku moderator dong. Bang Suma Sandi, Dek. ditembak. Iya. Bang Suma itu lihat. Sebentar dulu, Dek. Orangnya nggak ada. Sabar dulu. Mute dulu lah, Dek. Kau pun mampus. Kau kena tombak juga kan? Rasa. Ini anak itu dari dulu begitu-gitu terus ya. Ini kok dikit-dikit banyak malah di-report ya. Dikit-dikit banyak malah di-report ya. Kayaknya akun baru bangkit itu, Bang. Kalau baru bangkit dipakai live ya kayak gitu. Senggol dikit kena ya. Ya, harusnya dibiarkan 2 hari. Jangan dulu dibawa live. Heran saya ini orang. Mestinya argumentasinya dong dilawan gitu. Bangkit lagi di menit ketiga. Gak apa-apa. Jangan khawatir. Capek-capek aja kalian tombak. Saya punya akun itu sudah 3.000 lebih. Jadi percuma. Masya Allah. Ini Bang Han dipanggaukan kayaknya. Saya pernah susi Naruto. Ya jadi itu ya apa ya? Aneh kan ya? Ada agama yang kemudian membinasakan pemikiran, membinasakan otak. Gimana ini? Saya naikkan lagi dia, Bang. Ya. Nanti apa saya turunkan? Dengar dulu, jangan turun ke saya. Jangan Ya. matikan nih. Dengar dulu Maksud- Bang Suma. Bang Suma tadi omong, saya juga dengar. Masya Sekarang Allah. dengar dulu. Syukran. Kalau umpama orang itu tidak berakal, berarti pikiran itu nggak ada. Itu namanya Lah omong ini kosong. agamamu. Dengar dulu. Justru dengar dulu. Sabar Justru dulu. ada pikiran. Sabar dulu, dengarkan dulu. Bro, orang- Agamamu mengajarkan membinasakan pikiran. 2 Korintus 10 nomor 5. Jadi kamu jangan menentang apa Bibelmu sendiri. Membacakan satu.
Iya, Bibelmu mengatakan kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Itu dalam agamamu itu. Makanya firman Tuhan tidak lagi kalian pakai. Yang kalian pakai itu adalah perkataan-perkataan yang muncul di dalam kitabmu yang berasal dari peneliti-peneliti atau yang menuliskan atau yang mengarang kemudian hasil penyelidikan mereka. Itu fakta. Gitu loh kawan. Jadi kalau keadaanmu seperti ini, ya itu karena memang dituliskan di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Begitu loh. Ya. Ada nggak sahabat-sahabat pernah melihat dari pihak Kristen ketika kita berdialog lintas agama ada yang pintar cerdas? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak, Bang. Iya, saya sih belum pernah temukan. Susah, Bang. Belum Di pernah. doktrin ya kayak gitu, Bang. Ya itu dia. Karena memang akal dimatikan gitu loh. Pemikiran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Agama apa, Bang? Waalaikumsalam. Islam Kristen, Bang. Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah ini baru 5 bulan aku pengen ngobrol sama Bang Juma baru sekali ini. Iya bang, Masya Allah. Oh iya, Bang. Aku ingin menyampaikan aja terima kasih atas live ini. Alhamdulillah aku mualaf tahun 2004. Kalau keluarga aku mualaf tahun kemarin, bulan puasa kemarin, bulan 6. Bulan puasa kemarin. Oke. Iya, Bang. Masya Izin ya, Bang, Allah. kita di sini diskusi, boleh ya, Bang? Ya, kemarin aku pengen ngomong sama Bang Juma baru ini alhamdulillah ketemu. Iya, Masya Allah. Subhanallah, Iya, Bang. subhanallah. Ya. Kemarin aku udah Ya. menyampaikan ke Bang lain. Lain waktu, Bang ya. Siap, Masya Allah. Oh iya, terima kasih banget. Diskusinya makasih. berjalan. Luar biasa Sama-sama. Bang Ida ini. Aku minta doanya semuanya semoga keluarga aku ibadahnya Amin. Nurul Khotimah, Amin. Ya Rabbal kuatkan Alamin. Ya Rabbal Alamin. hidayahnya. Semoga banyak hidayahnya, Amin. adanya lift. Amin. Terima kasih Bang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alias Gilang. Alias. Iya, Kristen ya, Bang? Kristen. Iya, suaranya dikencangin dikit ya, Bang. Abang kayak terlalu lemah. Ros. Kristen. Tes. Iya, Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Oke. Iya, Terlalu agama apa, kecil Kak? dan lemah. Assalamualaikum. Iya, Jadi ingat. agama apa, Kak? Pak Bom. Alhamdulillah, aku Muslim. Iya, Kak. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke. Ya, aku tertarik sama Bang Juma aja. Iya. Aduh, sama Bang Ya. Juma doang. Iya, enggak sama Iya. dakwah-dakwahnya. Oh, Masya Allah, iya. Ya, Masya Oke, Allah Kak, ya. banget. Iya. Itu Bang Juma, Masya Allah banget. Semangat ya, Bang Juma. Iya, sama-sama Ibu. Masya Allah. Bang Zuma aja yang dia pakai, jadi Bang Zuma yang jawab. Ya, makasih ya, Kak ya. Assalamualaikum, sama-sama. kakakku. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Ales, silakan Bang Ales, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ditanyakan? Dia kan Kristen, Sadli. Iya, itulah. Ada yang ingin ditanyakan? Bang Naruto-nya disapa dulu. Oke, baik. Bang Kita sapa Naruto. dulu Bang Naruto. Makasih ya Bang Naruto. Sehat Assalamualaikum selalu. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Bang Juma ya. Aku Ya, kalau Bang. mau tidur setiap malam pasti dengar live-nya itu Bang Juma. Oh iya, Masya Allah. Pengobat tidur. Subhanallah, makasih. Makasih Bang Juma ya. Izin turun Sama-sama. Juma ya, yang lain juga. Ya. Makasih. Oke Bang, makasih Bang. Waalaikumsalam. Bang Ales, silakan buka mic-nya Bang. Oke, siap. Ini aja singgung judulnya aja. Jadi oten nggak harus berakal. Maksudnya Sebentar, gimana? kalau sudah naik
lagi ya biar nggak dirinya ya. Pak D putus-putus Pak D. Lanjut Ales. Ini aja mau tanya ini aja, soalnya nggak ada topiknya ini. Itu topiknya bang. Jadi orang Kristen nggak harus berakal. Ya memang karena 1 Korintus 1:19, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Tuh bang, tertulis di kitab saudara sendiri. Nah, kenapa kemudian Kristen ini tidak menggunakan akal dalam konsep iman? Ya karena itu tadi, mereka hanya percaya dan akal itu tidak dianggap sesuatu yang penting. Yang penting beriman, percaya, akal nomor 1000. Karena itu juga ditopang oleh dalil dalam Bible. 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5. Paulus mengajak Kristen pengikutnya untuk mematikan akal, menghilangkan kecerdasan, dan ilmu itu harus kemudian dilenyapkan. Coba Anda baca tuh kitabnya. Jadi kalau untuk menjadi Kristen, akal tidak boleh dipakai. Yang dipakai itu adalah imani saja. Nah itu mantap itu. Itulah yang ada di Kristen bang. Seperti itu adanya. Silakan. Kalau di Islam gimana bang? Oh kalau di Islam wajib berakal. Wajib berakal. Di Islam itu Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya hanya orang-orang yang berakal lah yang kemudian bisa mendapatkan pelajaran. Itu dalam Al-Quran diterangkan. Kecerdasan harus dihilangkan, tidak boleh sebaliknya. Amman huwa qanitun ana laysa sajida wa kaiman yahzarul akhirah. Itu dalam Al-Quran. Lalu Allah mengatakan innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Nah sedangkan di Kristen tidak boleh. Tak ada itu, pelajaran itu dilenyapkan, kecerdasan itu dimatikan. Bagaimana mungkin Anda ingin menerima satu pengajaran, Tuhan datang menjadi manusia, mati dibunuh manusia? Bisa tidak akal terima itu? Tak bisa kan? Tak bisa. Pencipta langit dan bumi mengambil rupa manusia lalu mati dibunuh manusia, bisa nggak diterima akal? Nggak bisa. Maka yang bisa kemudian menerima konsep Kristen hanyalah orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Itu aja. Itu aja. Bagaimana mungkin Anda bisa menerima pencipta langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi loh, yang menciptakan segala-galanya, datang ke dunia, menjadi bayi, menjadi orok. Masuk akal enggak tuh? Gak masuk akal. Lalu bagaimana cara menerimanya? Imani saja, jangan banyak tanya. Percayai saja, gak usah proses belajar. Makanya kalau untuk menjadi Kristen tak boleh menggunakan akal. Dalam hal keyakinan ya, dalam hal keyakinan. Memang satu paket. Karena imannya Kristen itu kalau dia menggunakan akal pasti hancur lebur, pasti nggak cocok. Gak cocok itu. Coba Anda renungkan, apakah bisa Anda telaah ada pencipta langit dan bumi tapi penciptanya menjadi bayi? Bisa Anda terima itu kira-kira? Oke bang, saya tanya begininya. Silakan. Kenapa apa alasannya? Kenapa harus mesti berakal untuk menjadi terpelajar menurut Al-Quran itu? Karena hanya dengan akal manusia bisa membedakan antara baik dan buruk. Adam dilarang makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Kenapa? Karena kalau dia sudah makan, maka dia akan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk itu. Bayangkan, sebelum dia makan telanjang pun Adam gak sadar.
Karena kenapa? Karena dia nggak tahu baik dan buruk itu. Nah, untuk mengetahui baik dan buruk, akal harus berfungsi. Itu saudara. Artinya gini Bang, jika ada redaksi mengatakan hanya orang yang berakal yang dapat pelajaran, artinya redaksi itu menganggap, misalnya Quran ini yang redaksi, berarti Quran menganggap orang-orang Islam itu nggak berakal, gitu loh Bang. Lucu ente itu. Innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang berakal yang mendapatkan pelajaran. Yang mendapatkan pelajaran hanya orang yang berakal. Yang berakal yang mendapat pelajaran. Yang tidak berakal tidak bisa belajar. Yang tidak belajar yang tidak berakal. Islam itu tempatnya orang-orang yang berakal. Makanya mereka mendapatkan pelajaran. Kan jelas redaksi yang muncul di kitab saudara, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Nah itu baru ada betul di dalam kitabmu. Kalau dalam Al-Quran mana ada kayak gitu. Al-Quran, afala tazafakkarun, afala ta'qilun, innama yatazakkaru ulul albab. Al-Quran tuh Sebab ajakan untuk berpikir. Ajakan untuk berpikir itu di Islam. Ajakan mematikan pikiran itu di Kristen. Kan kebalik. Kebalik, karena saudara. ini Bang, karena ajakan itu Bang, ajakan itu diajak karena menganggap Islam gak berpikir, makanya diajak Bang. Oh, Anda salah. Ketika Anda diajak untuk belajar 1 tambah 1, itu karena Anda punya akal. Kambing tidak pernah diajar 1 tambah 1. Diam dulu. Kambing tidak pernah diajak 1 tambah 1 berapa kambing? Karena sudah tersetting kemudian kodratnya, kambing tidak berakal. Jadi orang yang diajak kemudian belajar adalah orang yang berakal. Al-Quran mengajak innama yatazakkaru ulul albab, karena Al-Quran menilai manusia itu berakal. Jadi kalau ada manusia tidak menggunakan akal, atau ada agama yang tidak menggunakan akal sebagai koridor untuk memahami agamanya, itu agama yang identik cocoknya untuk kambing. Oke, kan definisinya sudah. Anda nggak mungkin paham apa yang saya jelaskan karena Anda tidak berakal. Ya, gimana dong? Aja. Anda nggak berakal Kan berdasarkan kitab Anda. 1 Korintus 1:19, Kristen diajarkan mematikan akal. Habis ini Anda mau menentang saya, sementara Anda tak berakal. Saya sama ketika saya berdiskusi dengan seekor kambing sekarang ini. Ulaika. Ya, ambil contohnya udah bagus. Misalnya orang diajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Orang yang diajarkan itu, yang mengajar itu menganggap orang yang ia ajarkan itu belum mengerti 1 tambah 1 sama dengan 2. Makanya diajarin supaya dia ngerti. Iya, kenapa diajarin? artinya, karena dia berakal. Karena dia berakal diajarin? sampai dia diajarin. Karena dia berakal dia diajarin. Ya, kalau kambing tidak diajarin 1 tambah 1. Kenapa? Karena kambing meskipun diajarin tidak berakal, dia tidak akan paham. Ada yang lebih parah dari kambing. Apa itu? Anda. Kenapa? Karena Anda punya akal. 1 tambah 1 Anda nggak tahu jawabannya. Berarti benarlah Al-Quran yang mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalau begitu Bang, ada yang lebih parah lagi dari kambing. Kambing kan buta huruf. Kenapa mesti diajak untuk membaca? Lucu ente. Membaca itu bukan hanya ada huruf. Baca dengan pikiran, baca dengan perasaan, bukan hanya dengan huruf. Nah inilah kalau orang tidak berakal berbicara depan publik hanya menertawakan diri dan mempermalukan dirinya sendiri. Saya ingin pergi. Saya akan pergi membaca situasi. Ayo. Apakah huruf-huruf? Definisimu bisa dipakai. Apakah huruf-huruf? Bisa dipakai untuk lanjut. Membaca situasi itu apakah tidak ada dalam ritme berpikir Anda? Membaca situasi.
Nggak ada. Oke, Itu bahasa definisi asing ini, bagimu. definisi. Berarti Anda kambing. Itu bahasa lumrah. Manusia berbicara secara intelektual, membaca situasi, membaca keadaan. Anda mengatakan itu bahasa asing. Oh, dasar kambing. Maaf nih, maaf. Karena saya membaca data di dalam Bible 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir manusia akan kulenyapkan. Itu jadinya apa orang tuh? Kalau udah kayak gitu, kalau kecerdasan dihilangkan, kemudian pemikiran dilenyapkan, orang jadi apa? Kutanya dulu Anda. Kecerdasan dihilangkan, kemudian kemampuan berpikir dilenyapkan, orang itu jadi apa? Kutanya dulu kau. Jadi apa? Jadi kambing. Untung saja saudara tidak makan rumput siang dan malam. Untung saja, untung saja. Tapi kalau saya melihat ya saudara ya, kalau saya melihat ya, karnivora, omnivora, apalagi satu? Karnivora, omnivora, karbivora. Anda masuk di omnivora, makan segala. Semuanya halal bagiku. Omnivora Anda ini, omnivora. Herbivora, karnivora, omnivora Anda ini. Gini ya Bang Juma, senang ya. Setiap kali kamu berargumen pasti selalu blunder. Argumen yang kau angkat. Anda menilainya pakai apa? Anda menilainya pakai apa? Sementara di agama Anda akal dimatikan, kemampuan berpikir dimusnahkan, dilenyapkan. Anda menilai ucapan saya dengan apa? Akal tidak berfungsi, kecerdasan dihilangkan, kemampuan berpikir dilenyapkan. Anda menilai itu pernyataan saya pakai apa? Kecerdasan Anda sudah hilang, pikiran Anda dilenyapkan. Anda menilai ucapan saya pakai apa? Tidak mungkin pemikiran Anda masih ada, kecerdasan Anda masih ada, mengimani Tuhan datang menjadi bayi. Gak mungkin, mustahile. Yang bisa mengimani dan percaya serta meyakini itu hanya orang CE, DE, NG, sinting. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang maha hidup, yang maha mematikan, turun ke bumi menjadi bayi. Apa yang bisa menerima itu? Kambing pun oga. Jadi kalau ada orang yang mengimani kemudian Tuhan datang menjadi bayi begitu besar, mati dibunuh oleh ciptaannya, dan dianggap itu adalah sebuah kebenaran, maka aspek pembenarannya itu pasti kebodohan. Coba masuk nggak di logika Anda tuh? Pencipta langit dan bumi turun ke atas bumi menjadi bayi, menjadi bayi dibunuh oleh manusia. Masuk nggak dalam logika berpikir Anda tuh? Masuk nggak? Kutanya dulu nih, masuk nggak? Sebagai manusia yang punya akal, masuk tidak di dalam otak kalian pencipta langit dan bumi nusul menjadi bayi, mati kemudian dibunuh oleh penciptaan? Masuk nggak dalam akal kalian tuh? Masuk nggak? Nggak masuk kan? Nah, makanya benarlah tema kita ini. Benar tema kita ini. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa yang bisa mendapatkan pelajaran itu hanya orang yang berakal. Innama yatazakkaru ulul albab. Kalau di kitab Anda beda lagi. Avolumi Sophia Soposkai Sunesis Ateteo Sonesos Ateteo. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas manusia akan kulenyapkan. Berbeda dengan kitab kami. Innama yatazakkaru ulul albab. Beda kan?
Kalau Anda dilarang belajar, dilarang bahkan dilenyapkan, kecerdasan berpikir dihilangkan. 1 Korintus 1 nomor 19. Makanya pada permukaan yang nampak hari ini adalah Kristen beriman pencipta langit dan bumi yang maha dahsyat, maha kuasa, maha suci, maha tinggi, maha besar, turun menjadi makhluk cupu, bayi imut. Masuk enggak di dalam logika setan? Enggak dikasih kesempatan orang. Pertanyaan saya, masuk tidak di dalam akal Anda? Silakan. Enggak, saya mau tanya sama kamu cuma apa yang kamu, kalau kamu punya akal, perbuatan apa yang sudah kamu lakukan di dunia ini, di negara Indonesia ini? Kau jelaskan dulu Zuma. Alhamdulillah, saya sudah banyak. Jangan bohongin publik Zuma. Alhamdulillah, saya sudah banyak mensyahadatkan saudara-saudara yang tadinya tidak menggunakan akal menjadi Kau berakal. cuma menjelekkan orang lain aja kerjaan Zuma. Saya tidak menjelekkan, Bung. Saya baca dalil 1 Korintus 1 nomor 19, juga 2 Korintus 10 nomor 5. Akal dimatikan, pemikiran dibinasakan, ketinggian ilmu pun dipunahkan. Dan kalau itu pun tidak Anda imani, tengok keadaan di permukaan. Kristen percaya Tuhan datang sebagai bayi. Betul atau betul? Betul. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu rasional? Pencipta alam semesta jadi bayi, apakah itu rasional? Tidak rasional. Berarti betul lah 2 Korintus 10:5, 1 Korintus 1:19. Kalian adalah makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk karena tidak pakai otak. Jangan tersinggung, itu fakta, itu real. Lain cerita kalau berbicara bisnis, bicara ekonomi, wah kalian hebat. Memang kalian hebat. Tapi berbicara mengenai keyakinan, kalian termasuk manusia langka, makhluk langka di atas muka bumi ini. Andai saja isi kepala Anda itu diberikan kepada kera, maka kera hari ini akan berbondong-bondong kemudian datang ke tempat ibadahnya umat Islam, sujud beribadah ke pencipta langit dan bumi. Andai saja otak Anda itu yang diberikan oleh Allah pencipta langit dan bumi itu diberikan kepada seekor anjing, maka anjing pun akan berbondong-bondong masuk ke masjid beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Andai saja otak Anda itu diberikan kepada sapi, diberikan kepada kuda, ayam sekalipun, dan mereka menggunakan akal mereka, maka mereka akan berbondong-bondong ke masjid sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Tapi karena akal Anda tetap aja di Anda, di mana Anda sudah didoktrin untuk mematikan akal, cukup imani saja, maka tetaplah Anda manusia, tetapi menyembahnya kepada makhluk yang datang menjadi bayi lalu mati dibunuh oleh manusia. Saya bukan menghina, Bung. Saya membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa supaya kita cerdas. Iya toh? Kan yang membawa agama masuk ke Nusantara ini orang asing. Islam dari Arab, Kristen dari Barat. Islam datang mengajak berakal, Kristen datang 1 Korintus 1:19 mematikan akal. Sekarang kita sebagai pribumi berpikir, hendak kepada siapa kita harus berpijak? Ajaran yang mengajarkan kita berakal atau ajaran yang mematikan akal? Kita manusia, maka kembali kepada edukasi awal. Sebagai manusia harus kita menjadi pemimpin di atas muka bumi ini, berakal. Karena hanya dengan akal dunia bisa kita taklukkan. Itu saudara, saya tidak menghina, saya tidak menghujat. Tapi ketika kita melihat kotoran, maka kotoran itu mau seperti apapun bahasa kita, ya tetap aja busuk. Mau kayak mana coba? Oh betapa harumnya kentutmu, mana bisa? Gak ada itu, gak ada.
Kau habis makan duren, begitu kau tetap aja baunya seperti Pak Bom-Bom. Gak bisa, tetap bau. Gak ada itu cerita. Jadi begitu juga kalau kita bercerita tentang makhluk yang tidak menggunakan akal, ya mau kayak mana Cak Ayu? Berkumpul Cak Kangkung, Cak Ayu, Cak Gomber untuk melakukan suatu keadaan, kalau tidak didasari akal, ya sama aja. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal. Bukan dengan iman, tapi dengan akal. Setelah akal kita fungsikan, lahirlah iman yang benar. Coba Anda lihat tuh. Kalau iman Anda itu betul, coba Anda lihat Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bila minum racun, apa? Tidak mati. Dipatok ular kobra, tidak mati. Bahasa asing mereka ngerti. Bisa kalian lakukan? Tidak bisa. Tidak bisa. Padahal akal sudah mati, pemikiran sudah dipensiunkan. Imani saja, percaya saja, sampai menangis, keluar air mata, keluar air hidung, air kuping, air telinga, keluar semuanya dalam berdoa. Tapi apa yang terjadi? Nggak adanya di antara kalian berani minum racun. Iya kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti itu sesuatu yang tidak make dengan manusia, nggak cocok. Begitu saudara, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, apakah oten nggak harus berakal dalam beragama? Yes, karena mereka hanya modal imani saja. Ada yang keberatan dengan pernyataan saya? Silakan Anda bantah. Bang Alex, apa butuh? Pingsan ya? Bang Alex kalau nggak sanggup silakan lambaikan tangannya ya. Kameranya di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host yang terganteng Gurunda. Waalaikumsalam. Tuhan di Bunda Nora. Pak Disugi lanjut. Ini ya Bang Joma, kalau berbicara tentang akal, di Quran kan sudah jelas, kamu itu disuruh berakal. Bahkan yang menyempurnakan akhlak orang Islam itu manusia, bukan Tuhan. Muhammad yang mengaku, aku diutus untuk menyempurnakan akhlaknya Juma, bukan Tuhan. Muhammad. Dan Muhammad nah, tidak dipahamkan. Inilah kalau orang tidak berakal berbicara. Inilah kalau orang tidak berakal yang berbicara. Coba. Ayo debat yuk, pakai timer, biar kau nggak darting sembarang kemana-mana. Kalau kau berani pakai timer. Sekarang kita berbicara terkait akal, Bung. Iya, makanya pakai timer biar kau nggak. Masuk akal tidak Tuhan menjadi bayi? Jawab. Iya, nggak apa-apa pakai timer, ayo. Jawab dulu. Masuk akal nggak Tuhan jadi bayi? Kamu nggak kasih orang ngomong. Enggak. Ini saya bertanya dan waktu kamu menjawab 2 jam. Iya, dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk akal tidak Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Silakan. Yang lain diam. Oke, nanti jangan potong. Terus kamu jawab juga pertanyaan saya nanti. Masuk akal ke Tuhan menjadi makhluk atau bayi? Ya masuk akal. Kenapa tidak? Karena Tuhan itu predikatnya maha segalanya. Nah, sekarang kamu masuk akal nggak ada Tuhan? Jelaskan di mana diterangkan kemudian akal kita ini bahwasanya pencipta langit dan bumi itu bisa jadi bayi. Itu di mana itu? Riak kebenaran yang muncul dalam item berpikir kita itu di mana itu? Coba. Pencipta langit dan bumi jadi bayi itu gimana? Ya bayi kan makhluk, artinya kan ambil rata aja. Tuhan jadi makhluk gitu aja. Enggak, jadi bayi dulu, jangan lebay kali. Jadi bayi. Tuhan jadi manusia kan sudah ada dalilnya. Enggak, masuk akal tidak Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi. Kalau saya ya masuk akal lah namanya. Nah, coba kamu terangkan. Coba kamu terangkan. Kenapa Tuhan bisa jadi bayi? Karena predikat Tuhan itu maha segalanya, bisa jadi apa saja. Kalau bayi maha segalanya?
Kalau bayi bukan maha segalanya. Ya Ada sudah. makhluk. Alamak. Oke, kalau bayi itu adalah makhluk, nggak bisa segalanya. Bisa nggak bayi itu maha Bayi. segalanya? Nggak bisa. Berarti Sama Tuhan seperti bisa Allah, nggak ya. jadi bayi? Tuhan bisa jadi bayi, tapi bayi nggak bisa jadi Tuhan. Sama seperti Allah. Allah nggak bisa jadi bayi. Bayi juga nggak bisa jadi Allah. Jadi gimana ceritanya? Masuk akal nggak? Tuhan, dengar. Tuhan maha segalanya. Apakah selama-lamanya Tuhan bisa segalanya atau hanya sementara? Nggak ada sementara, selamanya bisa. Nah, ketika Berubah. Tuhan menjadi bayi, apakah Tuhan yang bayi ini maha segalanya? Tuhan jadi bayi ya, tetap Tuhan yang maha segalanya adalah Tuhan yang jadi bayi. Gitu Ya, loh, berarti bayi ini maha pikir segalanya. cara unsur. Tuhan yang jadi bayi itulah Tuhan yang maha segalanya. Iya, bayi Bayinya yang cuma- adalah Tuhan ini, bayi yang adalah Tuhanmu ini, apakah maha segalanya? bukan bayi yang adalah Tuhan, tapi Loh, Tuhan loh, loh, yang loh, loh, menjadi loh, loh. bayi itu. Loh. Jadi yang jadi bayi tadi ini apa? Yang jadi bayi ini tadi apa? Tuhan yang menjadi bayi cuma. Tuhan Berarti menjadi bayi ini adalah Tuhan, betul? bayi ini adalah bayi Tuhan. Bayi. Alamak, Tuhanmu sudah jadi bayi, berarti bayi ini Tuhan. Bayi itu adalah rupa Tuhan yang jadi manusia. Nah, berarti bayi ini Tuhan. Rupa Tuhan yang jadi manusia. Itulah Jadi bayi. Tuhan, bayi ini Tuhan. Rupa cuma. Iya, rupa. Tuhan yang jadi manusia. Iya, Berarti bayi rupa- ini Tuhan kan? Rupa Tuhan yang jadi manusia. Iya, bayi ini adalah Tuhan, betul? Loh, rupa. Apa? Orang tak berakal mencoba menipu. Ini Tuhanmu bisa jadi bayi, berarti yang bayi ini Tuhan kan? Inilah saya katakan agamamu itu nggak masuk akal. Ini kamu merasakan bukan? Nah, merasakan mau ke sana salah, mau ke sini salah, mau ngomong ini salah, mau ngomong itu salah. Kau rasakan bukan? Karena agama itu tidak menggunakan akal. Tuhan jadi bayi. Ketika dia bayi, apakah dia masih Tuhan? Bingung. Mau jawab apa ini? Paman, bantu aku, paman. Kemana ini? Inilah yang saya katakan. Agamamu itu nggak boleh pakai akal. Kenapa tersendat jawabanmu? Karena kau masih ada akal, tapi tidak berfungsi. Sehingga kau akal-akalan. Itu rupa. Dengan akal, tidak cocok untuk manusia. Al-Quran mengatakan kitabun nahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada manusia penuh berkah agar manusia menghayati ayat-ayat yang ada di dalamnya dan agar manusia yang berakal sehat mendapat pelajaran. Bisa nggak orang yang tidak berakal sehat mendapatkan pengajaran dari Al-Quran? Tidak bisa. Yang mendapatkan pengajaran dari Al-Quran hanya orang yang berakal sehat. Nah, kalau Anda sudah sembuh dari sakit Anda, dari penyakit akal Anda, insya Allah Anda bisa masuk ke dalam agama Islam. Jadi mu'alaf sebelum mu'alaf ini adalah pasien-pasien yang sakit akal. Mereka adalah orang-orang yang akalnya sakit, gangguan akal. Begitu akalnya sehat, Al-Quran bisa masuk ke dalam dirinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab.
Ayat-ayat Al-Quran bisa dihayati oleh orang-orang yang berakal sehat, karena hanya orang yang berakal sehat yang bisa mendapatkan pelajaran. Kalau di kitab Anda gimana? Gimana bunyinya? Aku akan mematikan akal, pemikiran orang cerdas aku lenyapkan. Itu di mana? Itu di kitabmu. 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 5, nomor 19. Nah, gimana sekarang? Kamu mau kemana? Mau selamanya hidupmu kayak bembe atau gimana ini? Oke, berarti Muhammad tidak berakal ya. Jelas dikatakan nama Al-Quran, orang-orang yang berakal sehat yang mendapatkan pelajaran Al-Quran. Orang-orang yang Muhammad berakal sehat, Muhammad enggak. orang-orang yang Muhammad berakal sehat yang mendapatkan pelajaran Al-Quran ini justru dari Nabi Muhammad. Siapa bilang? Dalilnya mana? Dalilmu mana? Dalilmu mana? Al-Quran dinyatakan bil bayyinati wazbur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi yang menjelaskan, yang menerangkan, yang menguraikan, yang mentafsirkan Al-Quran adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga berdirilah dengan tegak dinul Islam. Subhanallah. Muhammad nggak pernah menjelaskan Al-Quran, cuma kamu jangan ngarang di sini. Ya, ini kalau berbicara dengan orang tidak berakal yang kayak gini. Orang tidak berakal, kamu itu orang doktrin. kalau tidak Kamu itu berakal main ini, doktrin. orang kalau tidak berakal Kamu main yang kayak gini. Kalau tidak berakal Kamu itu main gini. doktrin. Gimana Anda mengatakan saya mendoktrin? Loh, apa kamu buktinya mengatakan saya mendoktrin? Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, itu doktrin. Mana dalil? Jadi Al-Quran ini dari mana rupanya? Dari Paulus. Kamu mengklaim lagi? Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad. Lalu diturunkan kepada Paulus. Nih, cobalah ya. Cengoklah. Kalau orang tak berakal ini bicaranya ngawur kayak gini, coba lihat. Bagaimana ceritanya Al-Quran bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad, lalu diturunkan kepada siapa? Ke Paulus. Pertama, Muhammad melantik dirinya menjadi buta huruf, ya. Bukan Allah lah yang mengatakan Muhammad buta huruf, enggak. Mana dalilnya? Muhammad Mana sendiri yang dalilnya? melantik. Coba, mana dalilnya? Hadis riwayat Bukhari nomor 7, Muhammad mengatakan. Oke, kita baca. Oke, kita baca. Bukhari nomor 7. Kebetulan saya bawa kitab di sini. Coba apa yang dikatakan di sana? Haddatsana Abdullah bin Mas'ud Abdul Musa qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hansalah bin Abu Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 landasan. Pertama, persaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa. Mana buta hurufnya? Nomor 3. Astagfirullahaladzim. Nomor 3 cuma. Ya Allah ya Karim. Nomor 1 atau nomor 3? Nomor 1 nomor 3. Baca aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba diceritakan di sana kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangkan kemudian bacaan Al-Alaq, Iqra, beliau kemudian mengatakan apa? Aku tidak dapat membaca. Apakah di situ ada bacaan? Apakah di situ ada bacaan? Kenapa Muhammad mengaku? Kenapa Muhammad? Karena tidak ada yang mau dibaca, tidak ada yang mau dibaca. Emang di situ ada bacaan? Ada bacaan? Tidak ada wahyu. Tidak ada wahyu. Waduh, susah ini teman-teman. Susah gimana? Kamu yang mengklaim tidak ada susah ini. Di situ, berarti nggak ada wahyu di situ. Susah ini teman-teman. Mana Al-Quran yang turun kepada Muhammad itu mana? Klaim aja, doktrin nggak boleh di sini, bro. Kau hadapan dengan ahli kitab. Makanya kalau berani pakai temer. Ahli kitab? Kau nggak usah darting sembarangan. Ahli kitab, kamu ahli kitab? Ya, iya jelas ahli kitab. Kitabnya Nabi Musa diturunkan dalam bahasa apa?
Udah, kau jawab ini aja. Enggak usah. Al-Quranmu. Aduh, parah. Ngeri kali, Bang. Kamu itu bahlul kitab. Kau itu bukan ahli kitab, kau itu Kristen. Ahli kitab itu Bani Yakob, Bani Israel, Bani Yehuda. Kau itu Bani apa kau itu? Kau itu bahlul kitab. Ahli kitab. Bahlul kitab. Ditanya kitabnya Musa gak tahu. Sudah katanya sudah. Benar-benar menjijikkan nih. Hilangkan. Aduh, benar-benar menjijikkan kalian ini. Jadi teman-teman, Malam Bang Suma, boleh tanya sedikit enggak Bang Suma? dari mana Bang? Ya saya Kristen juga Bang, cuma saya cukup Dari tergelitik Protestan? dengan- Ya kira-kira seperti itu Bang. Artinya saya kepingin tahu tentang judul yang ada terkait Siap. dengan akal ya Bang ya. Siap. Kira-kira menurut Bang Zuma, ini kan berkomentar tentang akal. Iya. Jumlah orang Kristen yang begitu banyak dan berabad-abad sudah berlalu. Iya. Dan banyak orang Kristen yang kira-kira penerima Nobel dan sebagaimana mestinya. Kecerdasan ini dimiliki. Tapi sayangnya Bang Zuma mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak punya akal. Berarti di sini Tuhan itu tidak adil Bang. Artinya selama ini yang misalnya Jadi maunya anda tidak ada orang idiot di dunia ya, pintar semua, dari yang muka seribu gitu. Maksudnya gini Bang Zuma. Saya sampai tidak bisa memikirkan gimana Abang Zuma. Ya karena memang 1 Korintus Anda udah nggak punya pikiran. Sebentar Bang Zuma. Artinya gini, begitu banyak prestasi-prestasi yang dimiliki oleh orang Kristen. Yes, Selama termasuk bikin berabad-abad mesin ya. kondom. Tapi Ya. sebentar. Bikin Bang. apa lagi Doldi, apa itu namanya? Gini Bang Zuma. Bang Ahisugi itu yang tahu itu. Kita tidak bisa gini Bang. Oh, Dildo. Sebenarnya itu tadi udah dijawab sama Bang Juma. Iya. Kalau orang Kristen berbicara tentang dunia, masalah ekonomi, Pintar. politik, jago dia. Jago. Tapi ketika Sebentar. bicara soal agama, Sebentar. soal ketuhanan, Error. autokoplak, gitu. Sebentar maka dari itu. Nah, oke. Oke, kalau memang Bang Zuma dan kawan-kawan mengatakan bahwa berbicara dari perspektif berbeda. Kalau dalam keyakinan orang Kristen katanya 0, 0 tentang tidak mempergunakan akal. Yes, itu betul. Kira-kira menurut Bang Zuma, Tuhan itu seperti apa? Sehingga Laisa kamislihi syai'. Sebentar. Jangan terlalu panjang narasinya Bang. Kalau Anda masih Kristen, tidak usah terlalu panjang Bang. Sebentar Bang. Sampai orang yang mengikuti Tuhan, orang yang menjadi Kristen, dan dia sudah berkarya begitu banyak, gitu ya. Tetapi Bang Zuma mengatakan bahwa mereka ini adalah tolol dan tidak punya akal. Iya. Dari mana hukum keadilan Tuhan yang melihat umatnya yang sudah bertahun-tahun meyakini dengan bahwa adanya Tuhan itu sendiri? Lalu hikmat dan bijaksana pengetahuan itu ya datang dari Tuhan itu sendiri. Oke. Nah kira-kira pengetahuan ini apakah tidak dipakai oleh orang Kristen? Sehingga Bang Zuma mengatakan bahwa mereka Udah Bang, kepanjangan Bang. Aduh, panjang sekali umat. Kau tadi mengatakan kau pengikut Tuhan aja, kau udah nggak berakal, itu udah jelas. Aduh, Gini Bang Sugi, artinya saya sampai tidak bisa memahami tentang jalan pikirannya Bang Zuma. Iya, Anda kan tidak berpikir, tidak berakal. Kan ketika orang Kristen Gini Bang fakta Sugi, membuktikan, sejarah membuktikan ketika orang Kristen dekat dengan Bible, mereka goblok semua. Sehingga seorang ilmuwan yang namanya Galilei kan dihukum oleh gereja. Kenapa mereka kalian sekarang itu menjadi menguasai soal ilmu dunia? Karena kalian jauh dengan Bible. Coba kalian dekat dengan Bible, kalian koplak. Ngerti? Lanjut Bang Juma. Iya. Jadi gini saudara, apa yang kemudian Anda ucapkan barusan itu tertoreh di dalam kitabmu sendiri. Lukas 4. Ketika iblis ingin mencobai Yesus, apa kata iblis? Segala kuasa, segala kemuliaan,
akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku iblis memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Paham situ ya? Iblis itu cerdas, iblis itu pintar. Nah sekarang saya ingin mengetahui dari Anda, kepintaran apa, temuan apa yang ditemukan oleh Kristen yang berlandaskan Bible. Silakan. Satu aja. Kalau nggak tahu, aku kasih tahu. Vacuum cleaner, ular makan debu. Silakan Bang. Penemuan yang berdasarkan Bible ya. Itu maksudnya berdasarkan Bible dalam arti saintis gitu ya. Apapun itu. Jadi penemuan orang Kristen pada abad pertama seperti itu atau gimana ya? Saya kurang paham. Apapun yang berasal dari Bible. Kira-kira di dalam Alkitab menuliskan bahwa bumi itu bulat. Mana ada Bung dalilnya bumi bulat di Bible? Lingkaran Bung, lingkaran kayak koin. Hanya itu. Salah satu bukti. Ya, artinya Bang Suma kan mau menanya tentang iya, apa itu? Apa itu Bang? Apa itu di Bible bumi berbentuk lingkaran itu maksudnya apa? Koin. Ini padahal di dalam Bible itu jelas kalau bumi itu